Hai sobat semua, di episode 7 kali ini dari drama Dread Sleep. Drama yang menceritakan tentang putra mahkota yang sedang galau dan berada di tempat pemandian akibat rasa cemburu atas kedekatan Dukim dengan Tuan Hong yang tak sengaja dilihat oleh putra mahkota. Tiba-tiba saat itu, Dukim masuk membawa obat herbal untuk pemandian putra mahkota. Saat itu juga tiba-tiba Dukim terjatuh dan masuk ke dalam bak mandi putra mahkota. Sementara itu, putra mahkota pun terkejut dan memeluk Dukim. Dari kejadian tersebut, keduanya pun terlihat tampak canggung. Dukim pun termenung dan mengingat kejadian itu dengan hati yang berdebar-debar atas apa yang terjadi. Sementara putra mahkota pun merasakan hal yang sama. Dirinya juga berulang kali memikirkan kejadian tersebut yang membuatnya tidak tenang. Tampak keduanya pun menyimpan sesuatu hal yang menjadi pikiran mereka masing-masing. Sementara itu, pada saat putra mahkota bersama pengawalnya di sebuah ruangan, dari jendela ia melihat Dukim bersama ketiga temannya sedang bersenda gurau. Di situ, ia mendengar bahwa Dukim mengakui di hadapan ketiga temannya bahwa orang yang ia sukai bukan dari perwira ataupun cendekiawan. Ia juga mengatakan kepada temannya bahwa itu merupakan rahasia besar. Saat itu, ia mengakui bahwa pria idamannya adalah putra mahkota. Percakapan itu pun didengar oleh putra mahkota tanpa diketahui oleh Dukim. Di saat ketika menikmati liburan ke pasar bersama temannya, tiba-tiba Dukim diganggu oleh orang yang ia tidak kenal. Seketika itu, seseorang membantunya yang tidak lain adalah kakak laki-lakinya yang sudah lama terpisah. Ia pun terkenang dengan saat masa kecilnya bersama kakaknya itu. Sementara itu, Dayang So mengantarkan makanan ke putra mahkota. Putra mahkota pun menanyakan kepada Dayang So bahwa seharusnya yang bertugas malam ini adalah Dukim. Namun Dayang So mengatakan kepada putra mahkota bahwa Dukim sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan makanan tersebut. Esok paginya, putra mahkota menjumpai Dukim. Ia ingin memastikan bahwa Dukim dalam keadaan baik. Saat menjumpai Dukim, putra mahkota bertanya apakah ia benar semalam sedang sakit seperti yang dikatakan oleh Dayang So. Usai itu, Dukim dipanggil oleh kepala wanita istana. Saat itu, kepala wanita istana menanyakan kepada Dukim bahwa ia mendengar bahwa Dukim menolak untuk menyalin dari wanita bangsawan. Kepala wanita istana menyatakan bahwa ia juga mendengar bahwa putra mahkota sangat menyayangi Dukim. Untuk itu, ia mengusulkan kepada Dukim untuk menjadi selir putra mahkota. Kepala istana wanita bahkan menyatakan bahwa sedari awal dirinya memang berniat untuk menempatkan Dukim 소희는 후궁이들만 dekat 앞으로도 dengan putra 지금처럼 mahkota. 살고 싶습니다. Namun saat itu Dukim dengan tegas meminta maaf dan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi selir dari putra mahkota. Ia bahkan hanya ingin terus hidup menjadi pelayan istana. Sementara dikarenakan rasa amarah, 소인에겐 과분한 kecewa dan 것이지요. cemburu, 하여 사양하는 것입니다. dimulai 또 saat 원치 Dukim 않는 menolak 것이옵니다. hadir 사양할 dari 자유조차 putra 없는 mahkota. 것이옵니까? Tambah lagi ia melihat Dukim bersama pria yang tak dikenalnya, yang tak lain adalah kakak laki-laki Dukim. Lalu putra mahkota pun menemui Dukim dan meminta 어쩌면 kejelasan 난 dari 내 Dukim. 아무것도 모를진 모른다고.